Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami hadir kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu semuanya ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam kebaikan Tuhan, serta terus bertumbuh di dalam iman. Pada malam hari ini kami akan live kembali di dalam tujuan supaya kita bisa berbagi, dan yang sudah mengenal Tuhan biarlah terus bertumbuh, dan yang belum kenal Tuhan kiranya oleh pertolongan daripada Roh Kudus kita semua bisa dicerahkan, ya, bisa mengalami kuasa Tuhan yang sebenarnya agar kita bisa terselamatkan. Karena kita tahu di dunia ini penuh dengan berita hoax, dan berita hoax itu datangnya dari iblis. Berita hoax itu bukan datang dari manusia, karena pada dasarnya manusia tidak suka berbohong. Oleh sebab itu kita lihat bahwa manusia sering berkata, kamu jangan bohongin saya paling tidak suka dibohongin. Ya memang itu kenyataannya, bahwa manusia tidak suka dibohongi. Tetapi pada prakteknya manusia tidak berdaya, manusia selalu dikendalikan iblis. Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan terjepit, manusia akan menggunakan senjata yaitu namanya berbohong. Nah oleh sebab itu kita berhati-hati teman, agar kita jangan sampai tertipu oleh berita yang berasal dari iblis. Karena iblis sejak dari Taman Eden itu sudah dinyatakan Alkitab, iblis itu terus berbohong. Ya berbohong dan berbohong terus, sampai akhirnya manusia jatuh di dalam jebakan setan, jatuh di dalam kesesatan. Seharusnya manusia hidup, tapi manusia mati karena manusia tertipu. Iblis bilang, Tuhan bilang jangan makan buah itu. Iblis bilang makan saja, jangan dengarkan Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa pembohongan dimulai dari Taman Eden, dan iblis adalah bapak pendusta, bapak segala dusta. Dan kebohongan itu terus berjalan sampai hari ini. Bahkan selama dunia ini belum berakhir, kebohongan akan terus menyebar secara masif, sistematis, dan semua dengan segala upaya iblis hadir. Oleh sebab itu, kami berdoa kuasa Tuhan kiranya mencerahkan kita, kemuliaan Tuhan memberkati kita. Pada malam hari ini, teman-teman, kita akan hadirkan kembali narasumber yang akan berbagi kehidupan supaya kita bisa dikuatkan dan bisa dicerahkan. Oke, saya sapa dulu narasumber kita. Selamat malam Mbak Lia. Selamat Pak. Apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pada malam hari ini kita akan berbagi kepada teman-teman. Ya, tes. Ya, tes. Ya, sorry teman-teman, kita ada sedikit gangguan teknis, ya biasa, namanya juga live, secara live, jadi kadang-kadang perangkat-perangkat yang kita gunakan bisa ada kendala. Oke, kita akan lanjutkan. Kita bersyukur pada malam hari ini kami ingin berbagi kembali dengan teman-teman yang ada di dalam ini, bagaimana kisah seorang yang tadinya dari latar belakang yang berbeda, yaitu iman yang berbeda. Iman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, iman yang antikris, tapi
bagaimana kuasa Tuhan bisa menjamahnya. Beliau bukan orang sembarangan, karena beliau pernah belajar di pesantren. Nah, tentu orang yang seperti narasumber ini di dalam ilmu keagamaan bukan orang yang artinya tergolong biasa-biasa, artinya punya ilmu agama. Nah, bagaimana dia bisa terpanggil dan percaya kepada Tuhan Yesus? Pada malam hari ini kita ikuti kisahnya. Ya, bagaimana kabar Mbak Lia? Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Baik. Haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih Mbak Lia pada malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita dan mau berbagi kepada teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini, dan Mbak Lia bisa menceritakan kepada kami bagaimana kisah hidup iman seorang Lia yang tadinya dari iman yang berbeda, terus kemudian bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dari latar belakang dulu, keluarga, apa semua, Mbak Lia bisa ceritakan kepada kami. Silakan Mbak Lia. Ya. Salam, selamat malam. Nama saya Lia, umur saya 29 tahun. Saya bersyukur Tuhan temukan saya lebih awal. Saya terlahir dari keluarga Muslim, bapak saya Muslim, ibu saya dulu Katolik. Tapi karena pernikahan ibu saya ikut bapak saya. Kami dari 4 bersaudara, saya anak pertama. Ketiga adik saya masih Muslim karena memang keluarga kami jadi keluarga Muslim. Kemudian saya umur 1,5 tahun, saya itu diajak orang tua saya trans ke Riau. Di Riau itu mayoritas Muslim. Di sana ada pondok, di sana sekolahnya madrasah, dan saya di sana dari umur saya 1,5 tahun sampai saya kelas 2 MTS, saya di sana ya. Saya mengikuti kegiatan di pondok, mengaji, belajar Alkitab, diajari berdakwah. Iya, belajar Al-Quran, kitab kuning dan kitab-kitab yang lain. Bahkan sampai kuning itu kitab gundul. Iya, kitab gundul, Pak. Yang kalau kita nerjemahkan juga kita harus pakai huruf gundul juga, pakai Arab gundul juga. Tapi Mbak Lia bisa itu? Bisa. Oh, okay. Sekarang juga masih bisa, Pak. Oh, masih bisa. Karena hidup saya kan lama, saya kenal Tuhan baru 7 tahun, Pak. Saya menikah usia 23 tahun, sekarang saya 29 tahun, jadi 7 tahun. Sedangkan saya 1,5 tahun, saya dilahirkan sampai saya kelas saya 23 tahun, berarti 23 tahun kan saya Muslim. Kemudian 24 sampai 29 tahun saya mengenal Tuhan, jadi tetap masih itu, Pak. Masih hafal ya? Iya, masih kuat ya? Iya, masih bisa. Walaupun tidak dijalani lagi. Iya. Oke. Terus gimana kisahnya? Ya di sana itu setiap hari Jumat kami itu diajari untuk berdakwah, yang nggak keluar dari pondok, tapi kami. Sorry, saya mau tanya dulu. Ini jadi ibunya waktu itu Katolik, ikut bapak suami? Iya. Jadi Muslim juga? Iya. Okay. Terus karena desakan dari papa, iya, kalau harus jadi Muslim? Iya. Oke. Terus lanjutkan bagaimana di pondok itu? Itu berdakwah? Hari Jumat itu kami diajari berdakwah setiap habis sholat Jumat. Jadi setiap siswa itu besok giliran kamu, seperti itu setiap hari Jumat. Jadi kebetulan di dekat masjid itu ya sekitar 50 meter dari masjid itu ada gereja. Walaupun nggak ada tulisannya gereja gitu, Pak, tapi di ada situ salibnya? Nggak ada. Nggak berani, Pak. Gimana tahunya itu gereja? Karena kalau hari Minggu di sana ibadah. Oke. Jadi tahu karena ada ibadah di situ. Iya, di sana ada ibadah. Ya. Teman-teman, sejenak ya, kita ini mau ganti perangkat dulu. Kelihatannya perangkat yang kami gunakan saat ini agak kurang maksimal ya.
suaranya agak terganggu. Dan bagi yang menyaksikan acara ini, tolong komennya ya, kalau misalnya suaranya agak kurang maksimal, bisa dikasih input di live chat supaya kami tahu ya, karena memang kami berusaha untuk menggunakan yang terbaik supaya tayangan ini bisa maksimal ya. Ya, tes. Sebentar. Tes. Oke, Mbak Lia coba tes dulu, tes suara. Tes. Oke. Iya, minta maaf ya teman-teman, ini karena kita ganti perangkat, perangkat yang sebelumnya agak kurang bagus suaranya, karena kami ingin memberikan yang terbaik supaya kita semua bisa mendengarkan dengan baik dan itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke, Mbak Lia, berarti kegiatan di pesantren itu Mbak Lia khusus hari Jumat diajarkan untuk berdakwah. Oke, berdakwah ini dalam pengertian arahnya kemana? Berdakwah untuk ke umat, apakah untuk ke gereja dan didakwah? Ke umat. Oh, ke umat. Ya, silakan diceritakan bagaimana. Jadi itu 30 meter dari masjid itu ada gereja. Jadi speaker masjid itu diarahkan ke gereja itu. Jadi saat kami memang sudah diajarkan gini, kalau menyebut orang kafir itu harus dengan yakin, biar mereka itu sadar kalau mereka itu orang kafir. Jadi kalau kami, wahai orang-orang kafir gitu, memang harus dengan suara lantang. Iya, suara lantang. Suara besar. Iya. Jadi sebetulnya berkhotbah ini bukan untuk orang muslim, tapi untuk gereja dikhotbahkan begitu. Dengan kata lain gitu Pak, nyerempet-nyerempet dikit. Nyerempet, ya. Maklum lah. Iya. Terus gimana? Ya karena kami kan masih anak-anak ya Pak. Kalau anak SMP itu masih dibilang anak-anak karena belum 18 tahun. Jadi ya kami ya aja, nggak tahu. Kami juga di pedalaman waktu itu. Waktu saya masih di Riau itu belum ada listrik Pak di sana. Jadi kami kalau tidur malam itu masih pakai lampu itu. Jadi jangan. Bukan Pak, lampu minyak. Minyak. Lampu teplok gitu. Iya, di sana belum ada listrik, apalagi internet Pak, HP juga kami nggak punya. Jadi informasi yang kami dapat ya cuma dari situ. Kami nggak tahu dunia luar itu seperti apa. Iya, oke. Terus lanjut bagaimana Mbak Lia di kegiatan berkhotbah berdakwahnya gimana? Ya seperti itu Pak. Setiap Jumat kami gantian antara siswa ini. Kalau misalnya saya jadwal itu berkhotbah, nanti teman saya yang main rebana atau sholawatan gitu seperti itu, terus mengaji itu setiap sore sampai malam, belajar kitab-kitab yang saya udah lupa namanya, tapi kitab-kitab. Banyak hal yang kami lakukan untuk mendalami Islam karena memang dulu agama saya itu, jadi memang itu kewajiban untuk mendalami apa yang saya percayai dulu. Begitu Pak. Terus berarti Mbak Lia juga pernah berdakwah bilang orang kafir, hai orang-orang kafir, begitu? Iya. Iya. Pada waktu bicara itu ngomongnya besar suaranya? Iya. Kan ada itu speakernya juga menghadap ke gereja. Terus orang kafirnya? Ya nggak tahu mereka ada di rumah apa enggak Pak, tapi memang harus gitu, mereka di rumah atau enggak, pokoknya harus gitu. Iya, suatu saat kan mungkin kebetulan mereka ada gitu kan, mereka dengar, karena seperti ya pada umumnya lah Pak, kita harus terus-terusan memberitahu mereka bahwa mereka itu orang-orang kafir, mereka harus segera bertobat, mereka harus segera tahu seperti itu. Gitu, ya. Oke. Terus bagaimana kelanjutannya?
sampai Mbak Lia bisa mengenal Tuhan? Bagaimana ceritanya? Kelas 2 MTS, waktu kenaikan kelas, orang tua saya pulang ke Jawa, ke Ambarawa. Waktu itu saya kalau dari Sumatera ke Jawa cari sekolah negeri susah Pak, apalagi saya di pelosok. Jadi saya masuk ke SMP Muhammadiyah. Saya masuk ke SMP Muhammadiyah 1 tahun. Ya kan 2 tahun MTS di Riau, 1 tahun di SMP Muhammadiyah. Kalau di SMP Muhammadiyah sih nggak ada seperti itu, nggak ada jadwal untuk berdakwah. Nggak ada. Oh, itu cuma khusus di pesantren? Iya, cuma khusus di pesantren. Itu terus saya SMK juga di Yayasan Islam. Sorry, saya mau tanya dulu nih. Kegiatan selain berdakwah, doktrinnya seperti apa aja diajarkan waktu Mbak Lia belajar di pesantren? Kalau menurut saya ya masih standar sih Pak, nggak harus membunuh, nggak harus mengebom atau apa, yang jelas mereka cukup dibenci aja sama dibenci sama dikafir-kafirkan gitu. Oh gitu. Iya, tapi nggak sampai mereka harus dibunuh atau dibom atau apa gitu, enggak. Masih standar. Masih standar kalau menurut saya. Iya. Terus Mbak Lia berarti mempraktekkan itu pada waktu di sana? Iya, karena ya itu yang saya dapat. Itu yang saya tahu. Terus belajar syariatnya apa aja yang Mbak Lia pelajari? Syariat Islam. Iya. Ya seperti itu Pak. Kalau sama orang kafir itu nggak boleh menyapa, boleh, cuma kita nggak boleh terlalu dekat. Beda dengan saya sekarang, kalau sama ya kita kan harus mengasihi Pak, sama walaupun entah itu agama mereka apa. Kalau dulu enggak, kita yang mengasihi sama yang seagama kita aja. Ya, pokoknya kalau beda agama enggak, tidak dikasihi. Enggak. Oke. Iya. Padahal Tuhan menciptakan kita semua sama untuk saling mengasihi ya. Mengasihi. Iya. Oke. Terus Mbak, bagaimana Mbak Lia tadi pindah ke Muhammadiyah tadi, sekolah melanjutkan ke Muhammadiyah SMP? Iya, karena itu tadi kan saya SMP kurang 1 tahun, jadi saya masuk ke Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah biasa aja Pak, enggak itu cuma kalau baca Asmaul Husna sih memang setiap hari dari saya MTS juga baca Asmaul Husna sebelum mulai belajar. Apa artinya tuh Mbak baca Asmaul? Asmaul Husna, apa ya Pak? Saya lupa sekarang. Kayaknya 99 sifat. Oh, sifat Allah. Iya. Oke. Seperti itu, jadi itu dipelajari. Oke. Terus kemudian saya lulus SMP, saya masuk SMK, SMK-nya juga Yayasan Islam. Tapi kalau di Jawa kan tidak seperti di sana Pak, jadi pikiran saya lebih terbuka, juga nggak ada penekanan untuk wahai orang kafir lagi, sudah mulai terbuka pikiran saya. Oh berarti yang dulu itu terlalu membenci itu salah ya, karena nggak harus membenci kok, mengasihi juga bisa. Tapi pada waktu itu masih di Kristen, masih di Islam. Masih. Tapi pikiran mulai terbuka. Lebih luas untuk tidak, berarti kita tidak boleh membenci begitu. Iya. Oke, terus bagaimana kelanjutannya sampai bisa mengenal Tuhan Yesus? Saya mengenal Tuhan awalnya karena bertemu sama suami saya. Suami saya, mertua saya itu Bapak Gembala. Oh, mertuanya pendeta. Iya. Oh. Iya. Jadi suami saya kan pernah bilang, kamu harus ikut saya. Tuh, saya nggak mau, kamu aja yang ikut saya. Terus tarik-tarikan. Iya, nggak bisa, dia bilang gitu. Harus kamu yang ikut saya. Terus mertua kasih saya Alkitab buat belajar di rumah gitu katanya. Terus saya bilang sama suami, kenapa Alkitabnya bahasa Indonesia? Saya bilang gitu. Kenapa nggak bahasa sana? Saya bilang gitu. Iya, bahasa luar, asli, bahasa Ibrani. Asli, ya. Kalau Al-Quran kan bahasa asli ya Pak, bahasa Arab. Ya. Kenapa kalau Alkitab bahasa Indonesia? Suami saya bilang,
baca aja, nggak usah banyak tanya gitu. Saya belajar dari kejadian, terus saya baca-baca sama aja, nggak ada bedanya sama yang saya pelajari dulu. Gitu. Saya pikir-pikir nggak ada bedanya. Terus kenapa yang saya dengar selama ini kok gitu banget tentang kekristenan, padahal nggak ada yang salah sama kekristenan. Saya kan dalam hati bilang gitu. Terus suami saya tetap bilang, kamu harus ikut saya, kamu harus belajar membuka diri. Terus saya bilang sama orang tua saya, boleh nggak kalau saya ikut suami? Bapak saya nggak boleh. Awalnya bapak saya nggak bolehin. Kemudian ibu saya bilang, saya dulu ikut kamu. Kenapa sekarang anak kamu nggak boleh ikut suaminya? Sama-sama, jangan egois gitu. Terus mbah saya yang dari ibu bilang, nggak apa-apa anakku hilang satu, tapi nanti aku pasti dapat gantinya. Gitu. Dengan yakin mbah saya bilang gitu. Terus ibu saya bilang gini, mbahmu pasti suka orang. Dulu dia pernah bilang, nggak apa-apa anakku hilang satu, pasti besok aku dapat ganti. Jadi saya percaya bahwa rencana Tuhan itu ada sebelum saya itu terlahir. Itu Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah ini kamu besok bakalan jadi anak saya akan temukan kamu dimanapun kamu berada. Saya masih kadang berpikir kok bisa ya Tuhan temukan saya, walaupun jalannya itu lewat suami saya. Tapi saya bersyukur Tuhan temukan saya lebih awal. Iya. Bagaimana awal mulanya sampai Mbak Lia bisa menceritakan seperti itu? Berarti apakah di waktu masih di agama yang lama ada satu perbuatan Tuhan yang menyentuh Mbak Lia? Seperti apa? Ya, saya ingat dulu waktu saudara ibu saya itu menikahnya kan karena keluarga ibu saya kan memang Katolik, jadi menikahnya secara Katolik itu ada pastor mungkin ya Pak namanya, itu dia pegang kepala saya. Tuhan memberkati kamu, kamu anaknya Tuhan, suatu saat Tuhan akan panggil kamu. Saya dulu masih anak-anak Pak, masih SD kelas 1 kalau nggak kelas 2, saya nggak paham, tapi saya ingat kejadian. Perkataannya itu membekas. Iya, saya ingat, saya nggak tak, saya lupa mukanya, tapi saya ingat itu. Kata-katanya. Saya ingat kata-katanya. Kemudian saat saya kenal suami saya itu saya masih ingat itu. Tapi sebelum saya kenal suami saya pernah bilang gini sama teman saya, aku pengen masuk gereja, tapi harus ada yang bawa. Harus ada yang bawa. Karena lingkungan saya kan enggak. Sorry, sebentar, diulangi dulu. Kata-kata pastor itu seperti apa waktu di acara kawin saudara waktu itu? Tuhan memberkati kamu, Tuhan akan melindungi kamu, suatu saat kamu pasti akan Tuhan temukan, kamu akan dipakai Tuhan. Oh, kamu akan jadi anak Tuhan. Iya. Iya, luar biasa. Itu nubuatan seorang hamba Tuhan terhadap Mbak Lia. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu, kalau orang pilihan Tuhan, jauh-jauh hari biasanya sudah ada tanda. Makanya di dalam hidup ini, bicara tentang kenabian, kerasulan, itu jauh-jauh hari sudah ada peneguhan. Ya. Sedangkan orang Kristen juga begitu. Jauh-jauh hari sudah ada tanda, masih kecil. Sekalipun Mbak Lia ini belajar di pesantren, tapi masih kecil, sudah ada nubuatan dari pendeta, bahwa suatu saat kamu akan menjadi anak Tuhan. Kamu akan dipanggil, ditemukan Tuhan, akan dipakai Tuhan. Oke, lanjut Mbak. Kemudian kan saya itu Pak minta izin sama orang tua. Terus saya bilang, sebelum orang tua mengizinkan, itu pun saya udah setiap hari Minggu pagi, sebelum saya kuliah, karena saya ambil kuliah kelas karyawan dulu, non reguler. Sebelum saya ke kampus, suami saya itu jemput, ayo ke gereja dulu, ya, diantar ke gereja, pulang. Tunggu sebentar dulu. Itu perkataannya pastor itu bagaimana mempengaruhi Mbak Lia? Waktu saya kecil saya nggak berpikir macam-macam Pak, karena masih anak-anak. Masih anak-anak, tapi omongannya itu teringat terus. Teringat terus, makanya saya itu bilang sama teman saya mau ke gereja, tapi harus ada yang bawa, karena saya keinget kata-kata pastor itu. Iya, karena kan
di lingkungan saya nggak ada yang Kristen. Jadi nggak mungkin Pak kalau saya ujuk-ujuk masuk ke itu nanti saya dikiranya teroris. Nah, jadi harus ada yang bawa saya. Pada waktu itu masih berjilbab? Iya, masih. Oke. Terus lanjut, Mbak. Masih. Setiap hari Minggu saya diajak ibadah ke gereja. Kemudian di situ bapak saya mulai tanya, kamu yakin nggak? Kamu beneran nggak? Jangan-jangan nanti setelah kamu menikah secara Kristen, nanti kamu kembali lagi ke rumah, pakai itu lagi. Tuhan itu nggak untuk dipermainkan, gitu. Kalau bapak saya. Kemudian saya bilang, iya Pak, ya udah kalau memang kamu mau, boleh. Tapi kalau kamu jadi Kristen, kamu harus rajin ke gereja. Kamu harus perintah-perintah di agama barumu itu harus kamu jalani. Jangan cuma Kristen di KTP, begitu kata bapak saya. Karena yang menyelamatkan kamu itu Tuhanmu, bukan agamamu. Keyakinanmu, apa yang ada di hatimu itu yang akan menyelamatkanmu. Waktu itu saya bersyukur punya orang tua yang terbuka dan mendukung keputusan anaknya. Walaupun awalnya pasti sulit Pak, karena kalau di dalam Islam itu, kalau anakmu ada yang murtad, nanti kamu yang masuk neraka, seperti itu. Jadi kalau saya berpindah agama, nanti itu yang masuk neraka orang tua saya, karena dinilai gagal dalam mendidik anak, seperti itu. Iya. Padahal anak yang murtad, kok orang tua yang tanggung. Iya, dosanya itu orang tua juga dapat. Tuh, jadi ya saya bersyukur waktu bapak saya nganter saya ganti KTP setelah saya dibaptis Pak, saya itu diantar ganti KTP, petugas kelurahan bilang gini, Pak, kok boleh anaknya pindah agama? Bapak siap sama dosanya gitu. Bapak saya, enggak apa-apa, sudah pilihan anak saya gitu. Nah, soal dosa nanti itu biar Tuhan yang atur, seperti itu. Oh, haleluya. Teman-teman, kalau Roh Kudus sudah bekerja, Bapak dari Mbak Lia ini tadinya sangat menentang. Tidak boleh kamu meninggalkan agamamu. Kamu harus artinya kalau mau kawin, suamimu harus ikut kamu, harus seiman, seagama dengan kamu. Atau kalau tidak, cari laki-laki yang sama iman dengan kamu. Tapi menarik sekali, setelah Roh Kudus mulai bekerja, justru bapaknya yang memberikan dukungan kepada Mbak Lia. Itulah kuasa Roh Kudus. Jadi begitu nyata bahwa di dalam hidup ini ada penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan mengambil alih kalau kita dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, bisa dituntun oleh Tuhan. Oke, Mbak Lia lanjut lagi, Mbak. Saya itu sebelum saya dibaptis ya Pak, saya sudah ke gereja kan, setiap hari Minggu saya ke gereja. Tapi saya bekerja masih pakai kerudung, Mbak. Oh, masih pakai kerudung, jilbab. Iya. Kenapa masih pakai kerudung? Saya nggak siap mental, Pak, untuk mendengar, untuk melihat tatapan orang-orang itu. Saya kan kerja di pabrik, Pak. Semua kan perempuan. Mulut perempuan kan lebih tajam, Pak. Jadi saya itu nggak siap mental. Kalau apalagi mereka ngomong, mereka lihat saya aja, saya udah bayangke yang aneh-aneh gitu. Siap enggak? Terus suami saya bilang sama bapaknya gini, Pak, Lia toh kerjone isih kudungan. Iya, Lia kerjanya masih pakai kerudung gitu. Terus mertua saya bilang, enggak apa-apa, yang penting hatinya udah buat Tuhan. Nanti ada waktunya dia berani gitu. Saya juga bersyukur di situ tidak terlalu banyak menekan saya, karena butuh waktu Pak, butuh waktu untuk bisa menghadapi semua. Enggak semudah membalikkan telapak tangan, keluar dari zona nyaman itu enggak mudah. Kemudian saya dibaptis, minta izin ke atasan, itu juga enggak mudah. Tapi saya bersyukur atasan saya itu dulu juga Katolik, dia ikut suaminya mualaf. Iya, mualaf. Jadi saat saya kasih pengertian, Mbak, saya mau izin. Enggak boleh, kamu izin apa? Nanti yang gantiin proses kamu siapa? Saya mau dibaptis, Mbak. Saya cuma minta waktu setengah hari. Enggak boleh, enggak bisa. Mbak, tolong tahu posisi saya, Mbak. Kan dulu juga posisinya gini. Saya ceritakan, saya balik keadaannya. Terus
Ya udah nggak apa-apa setengah hari, tapi jangan molor. Saya kasih sampai waktu jam 12, setelah istirahat kamu harus kesini lagi. Ya Mbak, terima kasih, saya izin, saya dibaptis. Disitulah setelah dibaptis itu suami saya bilang gini, udah dibaptis kan, dilepas kerudungnya gitu. Terus saya dalam hati ya udahlah, karena kemarin-kemarin juga aku dalam hati tuh Pak, nggak sampai keluar sih, cuma bilang gini, Tuhan, saya mau lepas kerudung ini, saya mau siapkan mental saya sampai saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya akan tinggalkan semuanya. Jadi saya tetap tepati janji saya. Setelah saya dibaptis, saya berangkat lagi kerja. Saya lewat pintu depan, nggak berani lewat pintu samping yang buat absen. Saya nggak absen Pak, langsung masuk, langsung duduk di line, nggak makan. Nggak makan siang sama teman-teman. Begitu teman-teman masuk, loh ini siapa? Kerudungnya kemana? Gitu. Ditanya-tanya. Saya nangis. Saya mau jawab apa? Dijelaskan pun mereka nggak akan bisa menerima. Saya ngomong sepanjang lebar apapun, mereka tetap ada pendirian mereka dengan sudut pandang mereka. Percuma saya ngomong. Jadi saya ya udahlah, diemin aja, saya sambil nangis. Terus teman-teman saya itu ada yang bilang gini, yang teman baik saya, nggak apa-apa Mbak Li, kalau memang itu sudah keputusan Mbak Lia, nggak apa-apa. Jangan dengerin omongan orang-orang. Saya di situ bersyukur punya teman-teman, ada beberapa teman-teman yang mendukung keputusan saya, tapi nggak sedikit juga Pak yang nggak mau kenal saya lagi, itu banyak. Banyak banget. Terus saya bilang sama suami, besok saya nggak mau kerja lagi. Saya nggak sanggup untuk menghadapi mata-mata. Satu gedung itu ada ribuan orang, Pak. Saya di situ udah lama. Saya nggak siap menghadapi mata-mata mereka, apalagi omongan mereka di belakang. Kadang saya masih di depannya, mereka udah ngomong, kayak itu gedungnya dicopot, gitu-gitu. Dan saya itu pengen menjelaskan, saya itu pengen bilang, itu bukan urusan kamu, tapi di sisi lain itu ada yang bilang gini, ya udah biarin aja, nggak usah diambil pusing, maafin aja mereka yang udah ngomongin kamu di belakang. Jadi saya lalui hari-hari saya setelah saya buka kerudung itu dengan tatapan sinis mereka, dengan muka-muka yang nggak suka, tapi nggak apa-apa karena memang ini hidup saya berhak atas hidup saya, mereka nggak berhak atas hidup saya. Saya berhak atas hidup saya dan untuk keputusan saya untuk hidup saya. Setelah itu saya bilang sama suami, setelah menikah saya mau keluar aja dari pabrik. Masih tetap nggak siap mental Pak, walaupun dalam hati bilang ya udah biarin aja, tapi tetap ada down, ada di posisi terendah. Suami bilang ya udah nggak apa-apa, setelah nikah keluar boleh. Saya keluar dari pabrik, saya hampir 3 tahun saya nggak punya HP, nggak punya nomor HP, nggak berani buka sosial media, pokoknya semua saya tinggalin, ya mau cari ketenangan dulu. Di situ saya, ternyata ikut Tuhan itu nggak selamanya menyenangkan, nggak selamanya suka, pokoknya. Tapi Tuhan memang nggak pernah berjanji kan Pak, kalau ikut Tuhan itu selalu senang. Enggak, karena ikut Tuhan itu saya belajar. Tapi saya belajar juga untuk mengasihi, memaafkan. Kalau dulu mungkin saya kalau dibenci itu, ya benci balik. Kalau mereka marah ya saya marah juga. Kalau perlu tampar. Ya kalau mereka perbuat apa sama saya ya saya balas gitu. Iya karena. Tapi beda kalau sudah ketemu Tuhan Yesus. Beda Pak. Beda, ya udah biarin aja mereka mau ngapain. Nggak pernah mikirin mereka lagi. Kenapa Mbak Lia memutuskan untuk stop sosial media? Nggak berani Pak, karena mereka itu jari-jarinya kan lebih ngeri Pak. Mereka kalau ngomong di sosial media kan, iya lebih parah. Kalau ketemu mungkin mereka cuma liatin gitu kan. Tapi kalau di sosial media kan mereka bebas mau ngomong aja, mau ngomong apa aja. Setelah saya berani buka itu di Messenger, di DM itu banyak yang, kamu kenapa? Kalau kamu lemah iman, kalau bahasa kita Pak lemah iman, kalau dulu itu apa ya? Kalau kamu lemah iman, kenapa nggak bilang sama saya? Saya bisa ajak kamu ke masjid, kita ada pengajian setiap hari Minggu gitu. Tapi itu kan sudah 3 tahun yang lalu, saya nggak buka. Jadi
saya bersyukur saya nggak buka sosial media. Mungkin kalau waktu itu saya buka, mungkin saya, oh iya, aku tak melu ning masjid meneh. Wong aku mungkin masih mudah terpengaruh, Pak. Tapi saya bersyukur keputusan saya waktu itu, saya nggak buka sosial media, nggak punya HP, nggak punya nomor. Saya bersyukur untuk keputusan saya waktu itu. Iya. Walaupun saya nggak punya siapa-siapa, keluarga saya jadi keluarga baru saya itu keluarga suami saya. Teman-teman saya yang lama nggak ada. Putus semua. Oke. Nah, Mbak Lia bisa ceritakan kan tadi istilahnya lewat diskusi yang panjang dengan teman yang sudah jadi suami. Artinya dia mau, kalau Mbak Lia mau kawin sama dia, boleh, tapi kamu harus ikut saya. Kan kalau cuma mengikut suami kan kehidupan iman kita kan tidak utuh. Artinya tidak murni bahwa kita mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan atau mengikut Tuhan Yesus. Apa dasarnya Mbak Lia sampai tadinya kan cuma karena pertemanan sampai kawin itu kan? Ya. Nah, apa yang mendorong Mbak Lia sampai mau ambil keputusan saya ikut Tuhan Yesus? Bapak saya. Karena dia bilang kalau jangan Kristen di KTP. Jangan Kristen di KTP. Iya, jangan Kristen di KTP. Kamu kalau mau pindah Kristen ya pindah nggak apa-apa. Tapi perintahnya, larangannya, ajarannya harus kamu lakukan semuanya, harus diikuti semuanya. Jangan cuma Kristen di KTP. Nanti nggak ada yang nolong kamu kalau besok di akhirat gitu, Pak, kata bapak saya. Karena itu tadi yang menolong kamu itu Tuhanmu. Keyakinanmu ada yang ada di hatimu, bukan agamamu. Gitu. Luar biasa ya, kalau Tuhan Roh Kudus bekerja, orang yang tadinya tidak menyetujui tentang pernikahan dengan beda iman, tapi justru malah papanya dari Mbak Lia yang memberikan dukungan yang sangat bagus, sehingga Mbak Lia oleh karena pilihan Tuhan, bukan karena Mbak Lia, tapi oleh karena pilihan Tuhan, akhirnya orang yang tadinya dia mengislamkan istrinya atau mamanya dari Mbak Lia, ibunya dari Mbak Lia, justru malah dia yang meneguhkan panggilan itu. Sekalipun Bapak belum ikut Tuhan Yesus ya? Belum. Luar biasa Tuhan Yesus. Nah, itu kan dari versi Bapak yang mendorong. Kalau Mbak Lia sendiri, apa yang meyakinkan Mbak Lia bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan Yesus adalah Tuhan. Karena saya percaya setelah saya ikut persekutuan gitu Pak, ikut ibadah, ibadah keluarga, komsel kaum wanita, dan lain-lain, saya itu awalnya yang hanya sekedar ikut-ikut. Setelah dibaptis, ya udah dibaptis, udah Kristen. Kemudian saya ke gereja. Orang ke gereja itu bukan berarti imannya 100% untuk Tuhan, Pak. Iya, betul. Masih kesana kemari. Masih jalan-jalan. Iya, saya itu yakin karena waktu orang-orang meninggalkan saya, Tuhan itu nggak meninggalkan saya. Tuhan itu ada buat saya di hal-hal kecil apapun. Anak saya mau jajan, nggak punya uang nih, tiba-tiba ada yang ngasih uang. Saya bersyukur Pak, puji Tuhan. Bahkan saat hidup saya saat ini, saya nggak pernah khawatir. Karena saya tahu Tuhan akan mencukupkan semuanya. Itu melalui proses yang panjang, Pak. Bahkan saya foto KTP itu baru ganti beberapa bulan yang lalu. Kemarin-kemarin masih pakai kerudung. Waktu saya ngelamar kerja di tempat yang baru, setelah saya punya anak 2, Pak, saya ngelamar lagi di sebuah perusahaan. Kebetulan resepsionisnya itu Kristen. Dia bilang gini, Mbak, kok KTP-nya pakai kerudung? Jiwa baru ya gitu. Iya Mbak, baru 5 tahun waktu itu saya bilang. Enggak ada yang baru. Keimanan orang itu mau lahir dari Kristen, dari lahir Kristen atau yang baru beberapa tahun itu nggak ditentukan oleh tahun Mbak. Imanmu bisa lebih besar daripada iman-iman kami, dia bilang gitu. Saya bilang, makasih Mbak udah dukung saya. Lah emang biasanya gimana Mbak? Ya Mbak tahu sendiri, saya bilang gitu. Enggak Mbak, enggak ada. Kalau buat kami iman itu enggak terpaut sama tahun mengikut Tuhan. Dia bilang gitu. Saya bersyukur
banyak orang yang meninggalkan saya, tapi banyak juga orang yang mendukung saya saat ini. Luar biasa ya. Tuhan, Pak. Ya, Tuhan Yesus sangat dahsyat. Tuhan Yesus menunjukkan penyertaannya kepada Mbak Lia. Nah, berarti selama ikut Tuhan Yesus, kan firman Tuhan berkata bahwa kamu harus pikul salib. Ya kan? Bahwa ikut Tuhan tidak selamanya senang, tadi kata Mbak Lia. Kira-kira selama ikut Tuhan tantangannya apa saja yang dialami? Banyak, Pak. Selain orang-orang yang dulu dekat sama saya itu menjauh, kemudian secara kehidupan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun terberat kami, tapi saya bersyukur teman-teman suami saya semua pergi. Saat kami di atas, mereka setiap malam selalu datang ke rumah kami untuk nongkrong, untuk ngobrol-ngobrol, dan semua hal yang mereka lakukan di rumah kami. Tapi begitu kami jatuh, nggak ada satupun yang bahkan saat kami WA, apa kabarnya, nggak ada yang balas, Pak, satu. Tapi saya bilang gini sama suami saya, nggak apa-apa, manusia menjauhi kamu, nggak apa-apa, kamu nggak punya siapa-siapa untuk berkeluh kesah, nggak apa-apa, tapi kita masih punya Tuhan. Saya bilang gitu sama suami saya. Kadang suami saya itu, urep kok ngene men ya, dia bilang gitu. Saya bilang, lah kamu belum pernah mengalami seperti saya itu ikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kalau kamu yang dari kecil, dari bayi kamu udah Kristen, kenapa iman kamu enggak begitu yakin sama Tuhan? Ayo toh, jangan lemah iman. Ayo toh sama-sama. Kalau kamu lemah, siapa yang menguatkan saya? Saya selalu bilang gitu sama suami. Saya bersyukur, Pak, keluarga suami saya mendukung saya. Mereka sayang sama saya, walaupun orang-orang yang dulu menjauhi saya. Bahkan keluarga saya yang saya asli itu juga mendukung saya. Setiap hari Minggu kalau anak saya mau ke Ambarawa gitu, enggak, kamu kan besok ke gereja. Saya bersyukur seperti itu. Kalau waktu saya di Ambarawa juga adik saya selalu bangunin, Mbak, kok orang yang gereja? Iya, gitu. Saya cari gereja di sana yang terdekat di sana. Saya bersyukur keluarga besar saya mendukung saya, walaupun orang-orang banyak yang memusuhi saya, tapi saya bersyukur Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan bahkan saat ini Tuhan kasih kesempatan saya untuk melayani anak-anak. Saya sangat bersyukur, Pak. Saat saya belajar, kasih Tuhan itu seperti ini. Kasih itu enggak pandang apa agama kamu, berapa usia kamu. Tuhan itu mengasihi kita luar biasa. Saya bersyukur saat ini kalau saya dipakai untuk melayani anak-anak dari semua agama. Bahkan di situ setiap minggu sekali saya akan share ke grup orang tua itu firman Tuhan. Saya belajar, Pak, walaupun saya baru, tapi saya belajar. Saya juga waktu Natal beberapa tahun yang lalu, itu setelah Natal kan kalau tahun baru kami dikasih ayat, Pak, seperti kertas gitu, dikasih itu di Amsal berapa gitu, Pak, saya lupa. Bunyinya gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya di situ berpikir, Tuhan kok pas sih sama saya? Saya itu kadang gini, saya percaya sama Tuhan, Pak, tapi kadang masih tak bandingkan dengan, kalau dulu di Islam itu seperti ini, kalau sekarang di Kristen itu begini, berarti bedanya ini. Saya masih cari-cari, Pak, karena untuk menerima seutuhnya itu bukan hal yang mudah, Pak. Karena dulu waktu di Muslim memang selalu bilang gini, percaya saja gitu. Teman saya yang pakai kerudung banyak itu selalu bilang, kalau di Kristen itu kalau ditanya tentang Tuhannya siapa, Tuhannya siapa, jawabannya cuma gini, percaya saja. Jadi sampai sekarang saya itu, iya, memang harus percaya. Percaya tanpa melihat itu iman yang sesungguhnya kan, Pak. Saya bersyukur, saya sangat bersyukur Tuhan temukan saya. Karena waktu kemarin ada kegiatan anak untuk mengisi my plan for tomorrow, masa depan saya. Di situ ada pertanyaan begini, sejak kapan rencana Tuhan ada buat kamu? Di situ dikatakan sebelum dunia ini dijadikan. Saya bersyukur Tuhan sebelum Tuhan jadikan dunia ini, Tuhan sudah pilih saya. Walaupun saya nggak lahir dari Kristen, dari bayi saya Kristen, tapi saya bersyukur Tuhan temukan saya. Saya sangat bersyukur, Pak.
Iya, ditemukan yang terhilang ya. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna, teman-teman. Dalam Matius 11 ayat 28, saya ingin katakan kepada kita, firman-Nya bunyinya seperti ini. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus itu Tuhan semua golongan, Tuhan semua lapisan, Tuhan semua bangsa. Karena dia, kalau dia Tuhan yang benar, dia harus universal, dia harus semuanya. Jadi semua warna kulit, bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu, makanya firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28 berbunyi sekali lagi, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, maka dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena dia Tuhan satu kelompok. Dia Tuhan satu kepercayaan. Karena Tuhan, dialah yang menjadikan semua manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih orang. Tidak pernah memisah-misahkan kita, kasihi hanya orang Kristen. Tidak. Semua, siapa saja, bahkan ateis juga dikasihi. Orang yang tidak beragama, penjahat, yang kayak Paulus pun juga dikasihi oleh Tuhan. Siapapun yang tidak punya uang dikasihi Tuhan, yang punya uang dikasihi Tuhan, bahkan apapun keberadaanmu, Tuhan kasihi. Jadi firman-Nya luar biasa. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Siapapun Anda, apabila Anda letih lesu dan berbeban berat, tidak ada yang bisa tolong. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Dia yang memberikan perhatian. Dan firman-Nya juga luar biasa, sempurna. Karena kalau Dia firman hanya sekelas dari manusia, dari rasul, dari nabi, paling Dia bilang, marilah kamu yang punya beban yang ringan. Ya, itu manusia kalau bicara seperti itu. Tapi ini tidak ada perkecualian. Marilah kamu yang letih lesu. Siapapun kita bisa datang kepada Tuhan. Dan Balia, saya mau tanya nih. Sekarang Balia sudah ikut Tuhan. Sudah beberapa tahun. Kira-kira satu waktu kalau ada godaan, ajakan untuk tinggalkan Tuhan Yesus, Mbak Lia bagaimana komitmennya sama Tuhan Yesus? Enggak, saya enggak mau Pak. Bahkan kadang saya berpikir gini, misalnya saya sama suami saya berpisah pun, saya akan cari yang baru, saya akan ajak dia ikut Tuhan. Saya enggak mau lagi kembali ke yang dulu. Begitu? Ya, saya sudah nyaman, saya aman, saya nyaman, saya suka. Walaupun nggak selamanya ikut Tuhan itu menyenangkan, tapi saya senang. Ya, karena ada jaminan di hati. Karena hati ini tidak bisa dibohongin. Bahwa Tuhan yang benar itu menyatakan dirinya di dalam hati kita. Begitu, seperti itu. Ya, jadi tidak akan, kalau ada godaan, ayo balik lagi. Enggak. Enggak. Ayo tinggalkan Tuhan. Enggak, saya nggak mau hidup saya gerusa-gerusu lagi. Ya. Itulah seorang Balia luar biasa ya. Bagaimana dia punya komitmen, begitu dijamah Tuhan. Memang itu butuh pembelajaran. Dan selama ini Balia terus belajar. Terus mencari tahu. Tadinya dia masih memperbandingkan, tapi lama-kelamaan Roh Kudus terus menuntun dia, sebab di dalam Tuhan Yesus firman-Nya jelas bahwa Tuhan mempunyai planning, mempunyai rencana. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dirancang oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Oke Mbak Lia, Mbak Lia kan pernah sudah ikut Tuhan nih, ya bukan pernah, sudah ikut Tuhan. Nah, Mbak Lia pasti pernah mengalami mujizat Tuhan Yesus kan, sebagai bukti bahwa Dia memang benar-benar Tuhan yang menyertai Mbak Lia. Kalau dia tidak punya mujizat, dia bukan Tuhan. Ya, bagaimana kita bilang dia maha kuasa kalau kita tidak pernah rasakan kuasanya? Betul tidak? Ya. Ya, kita bilang dia Tuhan maha kuasa, harus kita rasakan kuasanya. Nah, Mbak Lia ceritakan satu saja, mujizat apa yang pernah dialami setelah ikut Tuhan Yesus? Yang pernah saya alami ya Pak, ya ini entah dibilang mujizat atau enggak ya Pak. Waktu itu tahun 2020 itu kan suami saya itu pengen punya mobil.
Iya, udah tuh, udah dinaik ke leasing. Leasingnya nggak kasih ACC. Tiba-tiba hari Minggu ada tamu ke gereja itu, dia itu khotbah. Dia bilang gini, rencana Tuhan itu nggak ada yang gagal. Kalau kamu ngeyel, Tuhan aku bisa, ini rencanaku pasti indah. Kalau Tuhan nggak izinkan, pasti hancur. Saya pulang, saya suami, nggak dipikir-pikir lagi. Saya bilang gitu, suami enggak bisa, yakin bisa ngangsur. Dia bilang gitu, yakin yang tadi firman itu nggak dikode loh, itu nggak dikode sama bapak loh. Itu asli, itu tamu. Kamu nggak keselentik? Saya tanya gitu. Enggak, dia bilang, dia yakin, dia kekeh, dia bilang dia bisa. Akhirnya sama si dealer dinaikkan ke leasing yang lain. Oke, di ACC. Tahun ini Pak, kami kehilangan semuanya. Hilang itu semua. Saya bilang ini sama suami saya. Sekarang kamu percaya kan kalau rencana Tuhan itu nggak ada yang bisa gagalin. Kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, ya belum waktunya. Kamu nggak usah ngeyel. Saya sudah bilang ke dia seperti ini, kamu nggak keselentik, dia ngeyel. Dan suami saya bilang gini, oh iya, kalau memang belum waktunya, kalau kita maksa ke Tuhan, Tuhan memang akan hancurin semuanya. Karena ini belum masanya saya untuk punya, karena nggak semudah itu juga Pak. Saya tahun ini kami jatuh, karena itu juga tadi saya bilang nggak apa-apa orang-orang ninggalin kamu itu nggak apa-apa. Saya sudah pernah ditinggalin sama orang-orang terdekat saya. Kamu baru ini, saya sudah 2 kali ini. Jadi saya nggak apa-apa, masih ada Tuhan. Saya diberi nafas, saya dikasih kesehatan, kekuatan. Saya sudah sangat bersyukur Pak. Nggak punya apa-apa nggak masalah. Yang penting masih punya Tuhan. Saya bilang gitu sama suami. Ya. Jadi di leasingnya tidak di ACC apa? Di ACC Pak, tapi yang kami punya itu Tuhan ambil. Oh ya. Kami nggak bisa. Itulah mujizat Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyatakan kepada orang pilihannya bahwa Dia menyertai kita. Tapi di dalam proses kehidupan ini kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu menurut waktunya Tuhan. Bukan menurut waktunya kita, ya. Saya kasih contoh. Kita seorang konglomerat, kita punya uang banyak. Tapi anak kita yang masih 5 tahun, 6 tahun, masih sekolah SD, tentu kita tidak memberi uang jajan yang besar kepada anak kita. Karena kalau kita beri uang jajan yang besar, pasti itu akan menjadi masalah besar. Pasti akan dikejar preman, akan dikejar jambret. Makanya oleh sebab itu, sekalipun dia konglomerat, sekalipun kita konglomerat, kita tidak taruh uang jajan 1 juta di kantongnya, karena itu membahayakan dia. Tuhan itu juga begitu. Kita ini anaknya, semuanya diatur menurut waktunya Tuhan. Tuhan lihat, belum memadai, belum waktunya kamu untuk terima itu. Makanya di dalam hidup ini, Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Ya, oke Mbak Lia, terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa. Dan mungkin di bagian terakhir, Mbak Lia ada pesan untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, belum terima Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa yang Mbak Lia ingin sampaikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus? Silakan Mbak Lia. Buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Bahkan saat kalian memberi kami hal yang buruk pun Tuhan kami tetap mengajarkan untuk mengasihi. Jika teman-teman hatinya yakin untuk Tuhan, cari orang yang bisa menolong teman-teman. Jangan malu, jangan takut untuk ikut Tuhan. Semua itu rencana Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Kita harus berani. Hati kita mau apa, kita harus ikuti. Kita harus mengasihi, jangan membenci kami, karena kami selalu mengasihi teman-teman di luar sana. Kami tidak pernah membenci, karena Tuhan mengasihi kami, juga mengasihi kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, ingat, masih ada kesempatan. Jangan terlambat. Karena kalau Anda sudah mati,
Anda tidak punya kesempatan lagi untuk bisa masuk surga. Anda pasti terhilang. Oleh sebab itu, ingat baik-baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan kasih ajaran dari yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi. Bahkan dia pernah berkata dalam firman-Nya, kasihilah musuhmu, berdoalah, mintalah berkat buat mereka. Luar biasa, ini bukan manusia. Dia memang Tuhan, hanya menjadi manusia untuk menebus dosa. Tapi dia dari atas, pengajaran kalau manusia tidak mungkin bisa mengajarkan, kasihilah musuhmu. Kalau kita manusia, hanya sekelas manusia, orang sehebat apapun kita, pasti kita bilang, bencilah musuhmu. Itu minimal. Ya, bahkan kalau perlu, hajar dia sampai babak belur. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan yang luar biasa, yang baik, dia selalu mengajarkan yang baik. Tidak ada kebencian, tidak ada hal-hal yang bisa ditemukan yang meragukan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi semua dari pengajarannya, dari perbuatannya, dari firman-Nya, semua bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat firman-Nya, di bawah kolong langit ini. Nah, Anda tinggal di mana? Coba lihat, cek dulu baik-baik. Kalau masih tinggal di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 4 ayat 12. Kecuali Anda sudah pindah di bawah, di atas langit, nah itu, Anda tidak perlu Tuhan. Tapi selama Anda masih tinggal di bawah kolong langit, kita perlu namanya Tuhan Yesus, karena tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Oke, teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya, dan terima kasih buat Mbak Lia atas kesaksian yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang diberkati, Anda bisa dukung Mbak Lia, dan Anda bisa salurkan dukungannya di layar deskripsi. Kami cantumkan supaya Anda bisa memberikan dukungan kepada Mbak Lia. Dan bagi semuanya, kami doakan supaya semuanya kita mengalami kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Oke, kita berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.